Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Dadang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Kang Arif. Sehat, Arif? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah tetap sehat dan harus selalu sehat. Pak Dadang juga demikian ya, Pak ya? Harus selalu Amin. sehat. Amin Oh, ya Rabbal Alamin. oke. Nah, kebetulan kita masih tetap semangat untuk memberikan eh, atau membagikan ya sedikit pengetahuan yang mungkin kita tahu, Pak ya, untuk Ya, para penonton atau pendengar kita baik di YouTube maupun di Instagram. Ya terkait isu-isu di dunia HR gitu Pak ya. ya, Kebetulan hari ini kita akan bahas hal yang ini cukup advance sih Pak menurut saya ya. Cukup ya, advance ini gitu ya karena belum banyak kayaknya yang mempraktekkan ini di perusahaan-perusahaannya. betul. Latar belakangnya adalah ini Pak. Latar belakangnya adalah terkait adanya perubahan iklim, krisis energi, kemudian juga tuntutan dari stakeholder atau Hmm, bahkan kepatuhan terhadap regulasi. ya, Juga lebih lanjut adalah tingkat kesadaran karyawan dan juga tekanan dari pesaing antar bisnis gitu, Pak. Nah, kira-kira nih penonton udah tahu nggak ya kita tuh akan bahas apa gitu ya. Yang tahu boleh tulis di kolom komentar ya. ya. Nah, karena kita pagi ini akan membahas tentang green HRM gitu ya. Untuk lebih lanjut, untuk lebih tahu apa sih Green HRM sampai implementasinya di perusahaan, kita langsung saja berikan waktu dan layar kepada Bapak Dadang Budi Aji kepada. Baik. Terima kasih, Kang Arif. Topik hari ini memang boleh dibilang relatif baru, belum banyak yang ngebahas. Buku-bukunya juga kalau saya cari-cari juga belum begitu banyak. Tapi sudah mulai sih kalau seminar-seminar ya, sudah mulai. Oke, ini kan topik kita ini green human resource management atau manajemen sumber daya manusia hijau. Gimana Hmm, ini maksudnya? Ya. nah, gimana ya? Tapi saya lihat juga ini selalu dikaitkan dengan yang namanya konsep sustainability, keberlangsungan atau keberlanjutan. Maka kemudian saya menganggap ini serupa, sudah mirip kalau kita bicara green HRM itu, kita bicara tentang sustainable human resource management. Nah, tadi dikatakan ini apa ya? Boleh dibilang isu baru atau topik-topik yang menghangat akhir-akhir ini. Tapi seperti biasa gitu, saya tuh selalu ingin melihat mengenai asal usul, flashback ke belakang gitu. Waktu saya SD, zaman Orde Baru ya, tahun 70. Itu kalau saya nonton berita di TV, TV-nya masih hitam putih itu. Selalu muncul istilah ini dalam pemberitaan itu reboisasi, reboisasi. Pernah dengar kan Hmm, istilah reboisasi? Itu benar Bapak. diterjemahkannya dengan penghijauan. Gitu. Kemudian ada selebaran atau pamflet-pamflet di situ bahwa setiap kita sudah menebang satu pohon, setidaknya harus diganti dengan pohon baru. Jadi Hmm. penanaman kembali. Jadi di Indonesia sendiri, kalau saya lihat dari program-program yang saya alami, karena saya generasi X, gitu, lahir tahun 66, jadi mengalami lama sekali pada masa Orde Baru begitu. Jadi konsep green itu programnya sudah ada dari itu, yang namanya reboisasi, penanaman ulang. Ya. Jadi jangan sampai hutan kita gundul, terjadilah erosi, bencana, banyak sebab apa ya, yang menjadi malapetaka lah. Ya, kalau kalau nggak dipikirin, nggak diopenin dari sekarang. Itu kalau lihat dari sisi program-program pemerintah. Tapi kemudian saya juga melihat bahwa sebenarnya yang namanya konsep green atau konsep kelestarian lingkungan ini sejak zaman Mesir kuno sudah ada.
sejak Oh, zaman Mesir kuno. Ya. Bahkan penjajah kolonial itu di negara tertentu, termasuk di Indonesia, kolonial Belanda punya kebijakan dan regulasi tentang kelestarian lingkungan. Ya. benar-benar Pak. Jadi tidak hanya sekedar mengeksploitasi, ada juga. Ya. Cuma memang kalau dalam sejarah dulu itu kan belum terlalu mendesak ya situasinya ya. Kalau sekarang udah mendesak, kan sangat mendesak. Banyak banjir di mana-mana, kemudian pemanasan global, ya. Es di kutub juga utara maupun selatan udah mulai mencair, ya. Terjadilah air laut pasang. Jadi latar belakangnya adalah makin hari dunia kita ini terancam oleh kerusakan lingkungan, ya. Dan dari program-program kaitan kelestarian lingkungan itu kan konsep yang muncul adalah konsep green ekosistem, Hmm. ya. Bagaimana supaya tetap lestari, tetap hijau. Tapi sekarang mungkin juga ada yang bertanya terus apa hubungannya dengan manajemen SDM? Iya, Pak. Apa hubungannya gitu mengelola SDM tapi konsepnya harus konsep hijau, ya. Nah ini yang menarik karena tanggung jawab melestarikan lingkungan itu supaya berkelangsungan itu adalah tanggung jawab semua orang. Karena kalau bicara tanggung jawab semua orang kan itu bicaranya manusia, SDM. Oh. Jadi kalau saya lebih melihat ya konsep green green HRM ini ada suatu basis filosofi dan konsep supaya dalam mengelola manusia pun kita tetap menggunakan konsep hijau ini, Oh, konsep I hijau see. ini. Ya. Di Hmm. antaranya karena kita ngurus manusia, manusianya harus punya mindset hijau, Hmm. ya. Benar. Bahkan dari mulai kita merekrut orang pun harus memilih orang-orang yang punya kepedulian terhadap lingkungan, ya. Orang-orang yang sadar akan anak cucu kita terus nanti bagaimana kalau hutannya rusak, kalau kitanya gegabah, kalau kitanya serakah, ya. Anak cucu kita kasihan nanti hidupnya lebih sulit karena misalnya soal air aja ketersediaan air itu kan harus ditopang oleh hutan yang memadai, ya, Iya. resapan yang memadai. Bayangkan coba kalau lingkungan kita rusak, hutan-hutan pada gundul, air tanahnya itu semakin berkurang, ya karena kita terlalu serakah. Nah, jadi implementasinya kalau di dalam manajemen SDM hijau ini adalah semua aktivitas dan fungsi pengelolaan SDM itu menggunakan konsep hijau atau keberlangsungan. Itu sebagai basis, sebagai dasar. Nah, barangkali kalau dalam artian yang teknis, contohnya apa sih gitu mengelola SDM dengan konsep hijau itu? Pertama, manusia-manusia yang masuk ke organisasi kita itu, ya melalui rekrutmen, seleksi dan penempatan, itu adalah orang-orang yang memang cara berpikirnya juga hijau, peduli Hmm. pada lingkungan. Ya. Tingkah lakunya, sikapnya itu adalah memikirkan keberlangsungan. Bukan cuma memikirkan saya yang penting happy, tidak. Ya contoh kecil aja bisa mengenai penggunaan kertas di kantor. Ya. Kan kertas itu dibuat dari pohon ya, dari pohon. Makin Hmm. banyak kita menggunakan kertas, itu makin banyak pohon yang harus ditebang. Ya. Iya. Belum lagi Benar, nanti Pak. sampahnya numpuk. Sekarang aja kayak Bandung, ya bingung nih buang sampah kemana. Pada saat beberapa tempat pembuangan sampah sudah over, ya, Iya. dan terjadi juga konflik. Urusan ngebuang sampah jadi konflik. Dulu kan nggak pernah kepikir ya, buang sampah aja Mhm. jadi konflik. Sekarang jadi konflik. Mau buang sampah kemana aja, rebutan, betul nggak? Ya, Benar, Pak. jadi itu satu contoh. Ya, yang lainnya ya misalnya kayak listrik gitu kan.
Ya, pokoknya intinya segala sesuatu yang lebih hemat, lebih hijau itu dalam pekerjaan kita sehari-hari kan ada, betul nggak? Penggunaan Betul. kertas, penggunaan tisu, listrik, dan energi yang lain, itu kalau kita menggunakannya secara bijaksana dan tetap mempertimbangkan kebutuhan generasi mendatang, maka kita harus ngerubah nih cara berpikir kita, tingkah laku kita, sikap kita. Jadi itu sebenarnya bagaimana, karena kita kan ngurus manusia dan yang menentukan semua hal itu manusia juga. Jadi manusianya mesti diberesin dulu tuh, dibentuk ya. Dari mulai kita meng-hire orang, ya orang-orang yang punya wawasan hijau, bukan orang-orang yang cenderung merusak lingkungan. Ya. Memang kita tidak di hutan, ya, kita di kantor. Terus apa hubungannya gitu Hmm. dengan konsep hijau? Ya banyak hubungannya. Tadi saya ambil contoh apa? Penggunaan energi, ya kan? Kita ini boros nggak menggunakan energi? Kertas, tisu, banyak. Ngelola sampah, ya. Bagaimana? Kenapa harus dipisah? Gitu, ada organik, non organik. Kan itu dalam rangka itu. Jangan sampai kemudian bumi kita ini dikotori oleh sampah-sampah yang justru meracuni. Itu kan harus dipisah. Di samping juga ada sebenarnya nilai-nilai ekonomis yang bisa dimanfaatkan ya. Karena tidak semua sampah itu murni sampah yang hanya perlu dibuang saja kan. Pengolahan sampah juga ada yang punya nilai ekonomis. Dan konsep keberlangsungan itu sebenarnya dalam arti sempit memang hanya kaitan pelestarian lingkungan. Tapi dalam arti yang luas adalah juga nanti itu memberikan peluang lebih banyak kepada masyarakat untuk bisa juga lebih sejahtera dari konsep hijau ini. Jadi bukan cuma sekedar hutan jangan gundul gitu ya, air sungai jangan tercemar, bukan cuma itu. Tapi kaitannya dengan masyarakat juga, manusia juga. Supaya manusia itu memperoleh lebih banyak manfaat dari lingkungan yang baik. Jadi dia punya opportunity yang lebih besar. Kurang lebih gitu lah latar belakangnya. Ah, oke, menarik Pak ya. Jadi kalau tadi menarik dari apa sejarahnya, bahkan dulu tuh malah ini ya, concern ya, pada saat dijajah itu Ya, malah concern infrastruktur dibangun ya, perkebunan perkebunan juga dibangun pada saat penjajahan Pak ya. Kemudian juga bahwa Green HRM ini bukan hanya tuntutan saja Pak ya, bukan tuntutan, bukan hanya perintah, tapi juga kita tetap menjaga bumi ini sebagaimana mestinya Pak ya. Juga memastikan agar kita juga tetap bisa berlangsung hidup gitu. betul. Contoh misalnya tadi sampah benar yang kata Padang tadi, yang sampah. Misalnya di kawasan industri banyak sampah gitu ya. Akhirnya kan mengakibatkan kawasan industri banjir nih. Sedangkan kita mau Betul. kerja nanti kebanjiran, Ya. macet nanti. Sedangkan nyalahin pemerintah nantinya. Oh pemerintah ini gimana sih nggak bener. Kita juga ikutan sebenarnya mengotori lingkungan sebenarnya. Kalau mau jujur ya. Iya, karena pemerintah yang jadi kambing hitam gitu ya. Tapi kan kita juga tetap ikut andil untuk ya demi keberlanjutan eh, apa diri kita sendiri, Bapak ya. Seperti itu. Oke, kira-kira ada contoh lain nggak Pak? Kemudian apakah semua lini bisnis industri itu memang harus green HRM atau bahkan ada industri-industri yang dia justru karena saya pernah lihat Pak di Australia kalau nggak salah dia itu startup dan dia fokus pada apa namanya memperhatikan lingkungan gitu Pak. Nah, kalau di luar startup itu, apakah semua lini bisnis dari pertambangan, manufaktur, bahkan misalnya pendidikan, nih, Pak, kira-kira apakah mereka akan berdampak dan mereka harus ikut andil dalam hal ini, gitu, Pak? Tentu ya. Tapi sebelum ke sana, saya lupa tadi nggak cerita tentang satu hal yang juga harus kita banggakan, yaitu kearifan lokal. Nah, namanya sama dengan Hmm. arif, arif. Kearifan lokal, ya. Saya ambil contoh. Di Jawa Barat aja yang saya tahu, mungkin ada dua desa adat, ya, atau warga pedalaman yang kita menyebutnya desa-desa adat, ya. Seperti Baduy, Oh kemudian iya. kampung-kampung Naga di Garut, ya, Baduy di Banten, ya. Itu
mereka punya ajaran atau doktrin tentang green. Oh, Ya, seperti misalnya jumlah rumah pun dibatasi, hanya boleh sekian rumah di satu kampung. Kemudian hmm. ada banyak larangan di hutan itu, yang disebut pamali ya, pamali itu larangan ya. Nggak boleh metik ini, metik itu, nebang ini, nebang Hmm. itu ya. Nanti leluhurnya marah tuh, gitu ya. Nah, jadi konsep pamali ini jangan sembarangan kalau kamu masuk hutan itu kearifan lokal. Ya. Bahkan lebih manjur daripada regulasi pemerintah. Ya. Lebih dipatuhi. Lebih dipatuhi. Di Bali pun sama. Saya percaya hampir semua lah masyarakat adat kita di Indonesia ini punya yang namanya kearifan lokal. Doktrin-doktrin tradisional yang turun-temurun ratusan tahun, mungkin ribuan tahun. Itu dipelihara. Cuma memang mereka sendiri kan masyarakatnya terkikis oleh pengaruh luar. Ya. Sehingga kalau kita bicara masyarakat Baduy pun kan ada Baduy luar, Baduy dalam. Baduy luar itu udah terkikis oleh informasi dan gaya hidup luar yang modern ya. Kalau Baduy dalam masih mempertahankan. Ya saya kira mereka yang masih protek ya terhadap adat istiadat itu lebih lebih terjaga keberlangsungan Hmm. lingkungannya karena mereka masih menghormati adat istiadat doktrin dari leluhur. Intinya sih kita ngelihatnya gampang aja dengan adat istiadat mereka itu lingkungan lebih terjaga. Iya, Pak ya. Sementara orang kota itu memang lebih lebih pembangkang. Ya, di kota memang sudah nggak ada yang namanya adat istiadat seperti halnya di daerah pedalaman. Tapi kan sebenarnya ada regulasi kan, ada syarat dan ketentuan dari pemerintah. Nah ini nyambung dengan yang barusan ditanyakan. Justru industri-industri yang bersentuhan langsung dengan lingkungan itu regulasinya ketat. Ya, peraturan perundangan bidang lingkungan hidup itu ketat sekali. Bahkan sanksi pidananya juga lebih kencang. Ya, program-programnya juga ya sampai presiden sendiri langsung turun tangan. Saya ambil contoh ya, di Jawa Barat ini ada yang disebut konsep dan program Citarum Harum. Ya, Ya, karena Sungai Citarum itu merupakan salah satu sungai terbesar ya di Jawa Barat itu yang melintasi banyak wilayah kota kabupaten dan itu di kanan kirinya banyak pabrik. Jadi seperti halnya industri-industri tekstil, produk tekstil itu di Jawa Barat ini sekitar Bandung, Bandung aja. Itu yang saya tahu itu terbesar di Asia Tenggara, mungkin Asia Pasifik, bisa ratusan, mungkin ribuan perusahaan tekstil, dan itu pasti berpotensi mencemari lingkungan. Ada celup, ada finishing, ada washing, dan itu kan ya kalau ngomong pengusaha-pengusaha yang kurang sadar lingkungan itu mereka buangnya langsung ke sungai. Nah itulah yang membuat Sungai Citarum itu berwarna-warni. Ya. Kecuali kalau lagi libur hari raya kan pabriknya banyak yang berhenti, Sungai Citarumnya bersih, nggak ada yang buang limbah masalahnya. Ya. Nah sampai Presiden sendiri kemudian melakukan penataan ulang ya dalam lingkungan hidup ini khususnya dengan program Citarum Harum ini. Justru TNI diminta turun tangan. Jadi ini bukan lagi instansi teknis terkait seperti misalnya Dinas Lingkungan Hidup. Ini sudah turun ke tentara. Ya. hmm. Dan hasilnya ya kalau saya lihat lebih bagus. Bahkan kan ada banyak perusahaan tekstil yang saluran pembuangan limbahnya langsung dibeton atau dicor karena melanggar. Ya, karena melanggar. Jadi ya tinggal ini kita bisa nggak memelihara. Jangan cuma apa ya sukses sesaat gitu ya, tapi harus berkelangsungan. Jadi justru perusahaan-perusahaan yang bersangkutan langsung dengan lingkungan, tadi saya ambil contoh industri tekstil, ya, karena saya memang ada di industri itu, saya tahu persis seperti apa gitu penanganan
kelestarian lingkungan itu cukup ketat ya, regulasinya juga, sanksinya juga. Ya. Nah, itu kan banyak itu sanksi pidananya ya kalau kita melanggar. Apalagi seperti pertambangan itu kan bukan hanya membuang ya, tapi mengambil dari dalam bumi, kekayaan bumi. Ya, ya benar Yang sih, Pak. yang sekarang justru saya khawatir dengan munculnya itu undang-undang baru bahwa ormas itu ya diberi kewenangan untuk mengelola pertambangan. Ini lagi polemik sekarang, Kang Arif. Iya, ya. Ya, NU sih menyambut, katanya siap. Tapi yang lain ya seperti Muhammadiyah atau juga justru ormas-ormas agama lain, Kristen dan lain, justru pada umumnya mereka menolak karena mereka ngerasa, oh itu bukan kompetensi kita. Hmm. Ya, oh, yang biasa ngurusin kehidupan beragama kok jadi bisnis pertambangan gimana? Dan ini juga ya harus ya tanda tanya, saya nggak tahu lah karena hari ini juga kita tidak membahas politik ya, cuma saya ngelihat bahwa ini kan ada kaitan dengan konsep green ini. Sejauh mana misalnya institusi-institusi yang katakan mereka tidak memiliki kompetensi ya di bidang pertambangan plus juga bidang pelestarian lingkungan itu tiba-tiba dia masuk ke situ. Ya, ya sekalipun kalau ngomong secara eh, konsep bisnis dan alignment dalam bisnis ya bisa saja kita memasukkan orang-orang profesional ya bisa saja. Yang penting sih sebenarnya gini, yang penting amanah. Yang penting amanah ya, yang penting Iya, patuh kepada betul. regulasi itu saya kira yang penting. Gitu. Wah, keren ya Pak ya. Kalau melihat dari kearifan lokal yang tadi Pak, ya berarti tingkat kemajuan teknologi kita tidak selalu berbanding lurus dengan tadi ya keberlanjutan kelestarian bumi. Malah yang mereka yang ketinggalan, misalnya ketinggalan teknologi, mereka lebih aware akan leluhurnya, gitu ya, atau Betul. masa-masa lalunya. Baik, Pak. Nah, kemudian juga artinya nih, berarti semua lini bisnis itu bisa saja terpengaruh ya, Pak. Misalnya pendidikan juga itu bisa saja. Misalnya Oh, ya. pendidikan tuh karena kan kita pakai buku, pakai kertas gitu kan. Ya, Berarti banyak hal ya. Artinya ya, kertas yang kita buang, apa yang kita gunakan juga gitu, Pak ya. ya. Kalau kita bahas lebih mengerucut lagi nih, Pak, lebih mengerucut lagi tentang human resource management, Green HRM ini, Pak, implementasinya nih Pak, kira-kira dalam HR gitu Pak ya. Berarti akan terpengaruh juga misalnya ke rekrutmen, administrasi, mungkin dan lain sebagainya nih Pak. Kira-kira gimana sih Pak implementasinya dalam proses Green HRM ini? Tadi udah di spill sedikit ya. Misalnya yang udah kita spill tadi, penggunaan sarana kerja yang sifatnya ada potensi kecenderungan mengganggu lingkungan itu kita reduksi. Sekalipun nggak Hmm, bisa ke titik nol, paling tidak kita reduksi. Misalnya sekarang yang sudah ya, populer ya, paperless work ya. Jadi hmm, gimana sih caranya kita kerja nggak pakai kertas? Kertas itu kan ngambil dari lingkungan, ya harus nebang pohon, diolah jadi kertas. Terus kita hobinya coret-coret di kertas, print itu, print ini, gitu. Kadang cuma dibaca sedikit, buang, nah gitu ya. Di samping kita mesti beli kertas, itu juga akhirnya kan mengganggu lingkungan juga. Jadi yang pertama sih kalau dari sisi sistem administrasi adalah yang disebut konsep paperless. Jadi betul. kita hijrah ke digital sekarang. Dan ini kan sudah mulai kayak kita sertifikat-sertifikat itu udah nggak ada yang namanya di print kayak gitu. Itu namanya pakai e-certificate. Nah, gitu ya. Tinggal Hmm, di download aja, simpan di folder kan gitu. Kalau mau betul. nanti misalnya mau ngelamar atau ada urusan lain, tinggal dikirim aja soft copy. Ya, jadi digitalisasi termasuk di dalamnya adalah paperless work itu adalah salah satu yang akan terasa banget di tempat saya yang namanya misalnya formulir-formulir itu udah mulai kita kurangi dengan menggunakan fasilitas digital. Salah satunya kalau karyawan sakit atau izin itu kan biasanya pakai formulir tuh ngisi.
Ya. Sekarang enggak, itu kita udah ada di web, ada aplikasi approval, Hmm. udah tinggal buka handphone aja, ya, tinggal buka Iya. handphone, udah, jadi udah nggak ada kertas, ya. Tapi belum Betul. belum bisa sampai nol karena kadang-kadang ada karena error atau apa, akhirnya ya harus ada kertas juga, ya. Ya tinggal dipastikan aja bahwa sistemnya dan sarana prasarananya berjalan dengan baik. Nah itu Hmm. dari sisi misalnya yang sehari-hari ya, ada dokumen Hmm. mengalir kan, mengalir itu bagaimana kita kurangi sehingga lebih sedikit kertas yang kita pakai. Dan itu manfaatnya adalah kalau secara ya secara idealnya itu adalah pelestarian lingkungan, tapi paling tidak kalau jangka pendeknya adalah yang berkaitan langsung dengan perusahaan adalah penghematan biaya sebenarnya. Jadi biaya ATK-nya bisa kita kurangi. Nggak perlu sering-sering beli kertas. Iya, iya Nah, benar. kemudian dari sisi fungsi-fungsi rekrutmen, seleksi, pelatihan, pengembangan, ya, pengupahan, performance management, sampai kepada termination, ya itulah fungsi-fungsi operasional manajemen SDM kan. Nah, rekrutmen seleksi itu kan kita bisa di luar yang tadi kita ngomong tidak pakai kertas ya, ngelamar pun nggak usah pakai berkas itu kan langsung isi aja Google Hmm. Form itu langsung download kan gitu, ya nggak? Benar, benar, benar. Ya, kita udah pakai itu Google Form, bikin barcode-nya pasang di depan perusahaan. Karyawan yang melamar, kita udah nggak nerima amplop itu coklat itu. Anda scan Benar, aja itu, Pak. isi datanya langsung Anda punya dokumen apa, CV kah, lamaran kah, ijazah, KTP, langsung upload. Ya. Dan ternyata sekarang pencari kerja juga sangat sudah terbiasa. Saya buka lowongan ya dengan barcode itu hanya dalam 2 minggu, mungkin lebih dari 5.000 pelamar udah masuk dalam Google Form. Udah Iya, masuk. iya. Lengkap dengan itu, berkasnya itu dalam bentuk soft copy. Ya. Nah, itu sudah kan, udah jalan gitu. Ya. Kemudian berikutnya adalah mengenai karakteristik manusia yang masuk di organisasi. Jadi mungkin kita akan masukkan yang namanya uh, awareness terhadap lingkungan sebagai salah satu syarat. Sejauh mana sebenarnya dia memiliki kepedulian pada lingkungan. Dengan harapan begini, kalau orang-orang yang masuk perusahaan kita adalah orang-orang yang peduli pada lingkungan, maka kita akan memiliki orang-orang yang benar-benar akan menjaga lingkungan. Ya kan? Dari awal kita sudah memilih orang yang punya kesadaran awareness pada lingkungan. Nah, itu bidang rekrutmen, seleksi, dan penempatan. Kemudian berikutnya bidang pelatihan dan pengembangan. Pertanyaannya begini, seberapa banyak sih perusahaan yang sudah punya modul pelatihan tentang sustainability, tentang lingkungan? Ya. Kemarin-kemarin pada saat Vidal urusan pinjol, ya, banyak karyawan yang kejar-kejar pinjol, Iya. kepikir oleh kita, itu yang disebut financial literacy, ya, kecerdasan finansial. Ya. Mulai perusahaan juga bikin pelatihan supaya karyawan itu lebih pandai mengatur keuangan, lebih bijak. Ya. Sekalipun ada juga yang ngomong guyon tapi memang nohok juga. Yang ngatur dikasih ilmunya ngatur duit itu kalau duitnya nggak ada bingung juga. Ya duitnya selalu kurang gitu ya. Atau duitnya nggak ada apa yang mau diatur katanya. Ya itu kan soal lain kalau gitu Pak. Ya. Hmm. Ya, yang penting bagaimana caranya kita dapat pekerjaan yang gajinya bagus lah gitu ya. Itu strateginya Iya. beda, itu mas strateginya strategi pengembangan karir kan begitu ya supaya kita lebih memperoleh income yang lebih baik daripada sekarang. Jadi pelatihan dan pengembangan kita bisa masukkan konten-konten itu, program-program pelatihan yang memang tujuannya membentuk awareness terhadap lingkungan. Kemudian yang lainnya kan perusahaan juga bisa bikin policy dan tata tertib kerja. Yang intinya adalah menuju kepada green, konsep hijau. Tidak boleh buang sampah sembarangan, gunakan air dengan efisien, gunakan listrik dengan efisien. Jadi sebenarnya
perusahaan bisa nyusun visi misi yang di dalamnya ada konsep green gitu, visi Hmm. misinya ya. Kemudian bikin tata tertib kerja, tata tertib perusahaan, tata tertib karyawan yang juga ada konsep greennya ya. Ya intinya sebenarnya itu juga banyak hal yang bukan barang baru ya, barang lama gitu. Cuma kita perlu kemas ulang dan perlu yang namanya enforcement, pemaksaan atau penguatan ya supaya bisa berjalan dengan baik. Ya, mungkin banyak pelatihan-pelatihan yang harus dilakukan. Dan disisir dulu dari atas, dari jajaran direksi sampai nanti ke level operator. Itu dan itu memang bila perlu bikin komite. Ya. Seperti hanya kan kalau bidang keselamatan kerja kita ada P2 K3, panitia pembina keselamatan kesehatan kerja, dan itu ada dasar regulasinya. Kemudian misalnya untuk hubungan industrial kita ada lembaga kerjasama bipartit. Ya. Jadi bikin komite-komite yang seperti itu. Atau di dalam manajemen perubahan kita bikin satu komite yang namanya agent of change. Nah, kenapa kita nggak bikin yang seperti itu untuk konsep hijau ini? Bikin juga. Terus yang lainnya, misalnya penilaian kinerja, ya, performance management, Hmm. bisa masuk juga itu, konsep green, yaitu memasukkan tingkah laku dan indikator yang merupakan penjabaran dari konsep hijau. Ya, misalnya mungkin begini KPI-nya adalah kerapihan dan kebersihan ruangan kerja. Gitu. Ya, kan? Atau kalau indikatornya perilaku, misalnya sikap terhadap kelestarian lingkungan. Tapi nanti bikin pertajam lagi indikatornya, biar gampang mengukur. Gitu. Atau misalnya dalam penggunaan energi, mungkin aja tiap departemen kita kalkulasi, misalnya kepantasannya dia menggunakan listrik berapa kWh itu bisa aja. Kalau mau lebih mendalam Hmm. gitu ya, ruangan ini tuh sebenarnya anggarannya berapa kWh gitu ya, dengan asumsi sehari 8 jam kerja, 9 jam kerja. Itu kalau mau lebih detail bisa sampai demikian. Atau lebih jauh lagi, ya. Cuma memang harus disusun satu kesepakatan. Ada nggak satu pelanggaran yang intinya adalah merusak lingkungan? Itu yang bisa dikenakan sanksi PHK langsung bila perlu. Jadi ada penguatannya di sini. Nah, kalau kalau yang kaitan dengan keselamatan kerja, saya pernah mendengar bahwa ada beberapa perusahaan, terutama yang berisiko tinggi, kalau karyawannya ditemukan merokok di tempat yang berisiko tinggi, itu Hmm. sanksinya langsung PHK. Oh iya iya. Misalnya petugas pom bensin melayani sambil merokok, nah, itu gila kan? Arif aja nggak Iya mau beli bensin di situ, ya nggak? Waduh, iya Pak. gila ini. Petugas SPBU-nya ngelayani sambil ngerokok, lah gila kan itu. Nah, yang kayak gitu maksudnya, yang kayak gitu-gitu, why not? Menurut saya bisa, karena kan menyangkutnya nyawa orang, betul nggak? Risiko ya bukan cuma nyawa lah, kalau pom bensinnya kebakar habis juga berapa kerugian? Karena gara-gara orang Hmm. orang nggak tahan gitu, nahan pengen merokok, nah, merokok juga. Gitu. Jadi kita bisa masukkan tuh konsep hijau itu di dalam semua fungsi-fungsi pengelolaan SDM. Dari mulai perencanaan SDM, misalnya di dalam job description-nya sudah masuk tuh. Ada model kompetensi baru yang namanya kepedulian pada lingkungan, itu kita masukin gitu. Ya. Kalau mau diturunin dari atas ya visi misinya udah disusun, ada mengandung lingkungan gitu. Nah, bahkan sebenarnya yang nyambung dari yang kemarin soal DEI ya, soal DEI. Sebenarnya ada juga kewajiban atau keharusan compliance terhadap konsep hijau. Ya. Malah ada yang mensyaratkan harus memiliki ISO 14000. Ya, kalau nggak salah Hmm. ISO 14000 ya. Jadi ada itu sertifikat-sertifikat tertentu yang mana isinya adalah menyangkut sistem pengelolaan lingkungan di perusahaan kita. Gitu, Kang Arif ya. Oke. Wah banyak Pak ya. Ini bersinggungan banyak ya. Kalau Ya. dikerucutkan dengan HRM itu ada yang dari tadi dari rekrutmennya, kemudian juga pelatihannya, manajemen kinerja sampai KPI tadi Pak ya.
Ya, KPI, kemudian apa keterlibatan karyawan, kesehatan tadi ya, kesehatan atau ya, keselamatan kerja, dan juga mungkin juga ada pengelolaan sumber dayanya. Gitu ya, seperti tadi listrik mungkin ya Pak ya. Kan ya. apa kan kalau kita nyolokin charger Nah, tapi udah penuh gitu kan. Nah kan itu terus saja. terus menguras listrik gitu kan, Betul, betul. listrik. Atau mungkin kalau ada dananya nih dari perusahaan, misalnya tiap hari Senin karyawan dilarang bawa kendaraan berpolusi, harus bawa sepeda atau jalan kaki misalnya. Lebih Ya, lanjut ya, lagi ya Pak ya. Seperti itu bisa ya. bisa aja. Tapi siap-siap aja nanti karyawan bilang, beliin sepedanya dong. Nah, paling gitu nanti jatuhnya. Beliin sepedanya dong. Kalau saya mah Iya. gampang ya udah pinjam aja ke Oke, koperasi. ini. Oke, baik Pak. Nah, kebetulan memang Pak di tempat saya juga sudah tidak lagi pakai kertas-kertas karena kebetulan kita tuh outletnya tuh kan banyak di berbagai kota. Jadi kalau paper tuh susah lah untuk Ya, berkomunikasi. Sehingga kita ya pakai digital, juga kita pakai sistem yang bisa saling terhubung yang jaraknya ya, jauh. Mungkin sama seperti pada Dang tadi. Dan manfaat lainnya adalah ya itu efisiensi atau efektivitas ya Pak ya. Kadang kalau pimpinan itu misalnya aduh butuh approval, tapi pimpinannya misalnya lagi sakit atau ya, lagi meeting gitu kan. Sedangkan ini juga kita urgent misalnya harus izin. Sehingga kan pimpinan bisa ngecek oh di handphonenya saya tinggal ya, approve nih. Gitu kan saya udah betul. tahu udah diinvestigasi udah oke gitu. Sehingga Ya, bukan semata-mata untuk keberlangsungan lingkungan juga, tapi ada manfaat lainnya Pak ya, ya, efektivitas gitu ya. Dan juga kita benar-benar memanfaatkan teknologi itu untuk kemajuan kita dalam bekerja ya, terutama seperti itu. Oke Pak nih. Nah tadi sudah ada tuh ya untuk para penonton terkait detail-detail nih di lapangan untuk Green HRM itu seperti apa gitu ya. Nah selanjutnya nih Pak. Nih, selanjutnya mungkin ini juga jadi pertanyaan terakhir, apa sih Pak yang jadi tantangan besar misalnya ya, ada misalnya perusahaan-perusahaan yang belum mulai green HRM ini, tapi mereka ada niat untuk wah kita coba deh, kira-kira apa tantangan yang akan mereka hadapi sih Pak dalam memulai ini. ya. Kalau kita bicara sarana prasarana ya, misalnya dari sisi regulasi, menurut hemat saya udah cukup banyak ya dasar regulasi. Cuma kalau saya juga mencoba memahami kenapa ya Pak Presiden Jokowi itu kok nyuruh tentara gitu untuk Hmm. ngurusin ini kelestarian Sungai Citarum. Ya, saya punya satu anggapan atau dugaan ya. Oh mungkin karena institusi yang selama ini ada kurang kurang efektif ya dinas terkait atau eh, ya aparat-aparat sebelumnya yang sifatnya non militer itu dinilai kurang efektif. Makanya sekarang tentara gitu. Sebenarnya tentara itu urusannya perang gitu ya. Pertahanan negara. Tapi sekarang ngurusin lingkungan, ngurusin sungai supaya Hmm. bersih gitu ya. Nah, saya mencoba menyimpulkan bahwa ini sebenarnya kan masalahnya bukan masalah regulasi. Ya, regulasi sudah cukup lah. Tapi masalah eksekusi, pelaksanaannya gitu, Hmm. ya kan? Jadi dan bicara pelaksanaan aspek apa yang selalu jadi problem atau kendala? Itu manusia. Manusia. Pertama, kurang kompeten. Kedua, kurang amanah. Kurang kompeten dan kurang amanah. Sehingga mungkin masih ada yang ya main mata lah dalam tanda petik gitu. Ya, jadi yang melanggar-melanggar itu seolah-olah ada terjadi pembiaran. Hmm. Jadi kalau menurut saya justru ya sebenarnya ini sejalan dengan yang di awal Pak Jokowi sampaikan itu revolusi mental. Cuma saya Hmm. belum ngelihat ini hasilnya gimana. Programnya apa sih revolusi mental? Ya. Apakah kayak dulu penataran P4? Kalau penataran P4 kan saya kira lebih jelas ya. Dari mulai mahasiswa baru sampai calon pejabat itu wajib penataran P4. Dan sekarang
eh, program yang konkret dari revolusi mental lah. Ya karena justru kendala terbesarnya dari banyak hal di kita itu masalah mental, mentalnya yang harus diperbaiki. Jadi saya melihat kendala utamanya itu. Ya, kalau regulasi mah udah cukup. Ya, dan ini mirip inilah kenapa sih dibentuk KPK? Kan dulu nggak ada Hmm. KPK, terus dibentuk. Ya, simple aja. Ya, karena inspektorat-inspektorat kepolisian dan kejaksaan dinilai kurang efektif. Hmm. Ya, maka dibentuklah KPK. Bahkan kan kesannya jadi overlap ya, tumpang tindih. Ya memang harus ada pembagian yang jelas, mana yang boleh diurusin sama KPK, mana yang oleh institusi sebelumnya, polisi, jaksa, inspektorat. Kan sebenarnya di tiap instansi juga ada inspektorat. Dan inspektorat lah yang pertama kali akan menemukan penyimpangan-penyimpangan. Ya, nanti ditindaklanjuti. Kalau memang ada unsur pidana, ya itu tugasnya polisi, jaksa. Jadi pertama, masalah mental. Mental manusianya yang harus diperbaiki. Supaya mereka lebih memiliki kesadaran dan komitmen terhadap lingkungan. Supaya lestari, mereka juga harus sadar anak cucu bagaimana dan keturunan kita selanjutnya kehidupannya. Kalau kitanya jadi manusia serakah, ya, yang nggak peduli. Nah, itu yang penting sekali kesadaran. Yang lainnya saya kira infrastruktur adalah infrastruktur. Contoh misalnya kayak sekarang di Bandung susah buang sampah, gitu. Jadi mesti cari dong tempat pembuangan sampah yang lain di mana. Ya. Iya, Pak. Dan mungkin harus dialokasikan anggaran yang lebih. Ya. Jangan sampai kita jadi konflik. Gitu. Kadang sampah juga menumpuk ya, di jalan-jalan. Gitu. Dan membuat justru jadi masalah baru, yaitu sumber penyakit kan. Ya. Jadi sumber. Ya, Hmm. yang lainnya saya kira lebih ke teknis sebenarnya. Kalau saya lebih Hmm. menyoroti mental. Maka kemudian di perusahaan pun sama. Bagaimana membangun awareness dan komitmen dari karyawan supaya mereka itu betul-betul memperhatikan konsep green ini dalam pelaksanaannya di pekerjaan sehari-hari. Gitu, Kak. Oke, baik, Pak. Nah, jadi tadi ya poinnya teman-teman penonton semua adalah revolusi mental. Karena ya kita nggak bisa merubah perilaku seseorang kalau seseorang tersebut tidak menginginkannya, Pak ya. Ya, Dia harus sadar dulu nih. Kemudian infrastruktur. Bahkan saya juga pernah tahu Pak di LH itu bahwa kalau buang sampah Kota Bandung itu mereka sewa tempat untuk ya, pembuangan. ya. Pak. Betul. Di mana saya lupa lagi di Nagrek atau di mana pokoknya gitu. Atau bahkan di Bantar Gebang mungkin ya kan kita juga harus Ya, bayar ini kan, bayar sewanya. Nah, oke. Mungkin dari Pak Dadang ada tambahan lain sebelum saya menyimpulkan dari podcast hari ini. ya. Karena konsep hijau atau keberlangsungan itu menyangkut anak cucu dan keturunan kita selanjutnya supaya mereka juga hidup sejahtera, hidup berbahagia dan berkecukupan, jangan sampai lebih sengsara dari kita. Maka dari sekarang harus sudah mulai ya. Saya lebih menyoroti pendidikan. Pendidikan itu harus memasukkan aspek konsep green ini di dalam, bila perlu intrakurikuler atau paling tidak masuk di dalam mata pelajaran apa. Tapi bobotnya harus lumayan. Kemudian ditopang oleh ekstrakurikuler di sekolah. Ya. Saya kira sebenarnya saya juga menyayangkan ya gerakan pramuka itu kesannya kalau tidak diwajibkan itu jadinya ya itu mah jadi ya, ada boleh nggak ada juga nggak apa-apa. Tapi saya melihat gerakan pramuka Hmm, itu sebenarnya bagus ya. Dan di iya, dalamnya itu kan ada sebenarnya kepedulian pada lingkungan. Ya, jadi saya kira kita harus melihat kembali apa yang sudah berjalan selama ini dan itu memiliki dampak positif yang nggak perlu dihilangkan, justru harus diperkuat. Ya. Jadi karena ini bicaranya bukan bicara setahun 2 tahun, ini investasi ratusan tahun bahkan ribuan tahun lingkungan ini ya sepanjang Tuhan belum memutuskan bumi ini kiamat kan kita bagaimana menjaganya gitu supaya tetap benar. berkelanjutan ya dan manusia-manusia yang hidup di atas planet bumi ini hidup tetap sejahtera ya, terpenuhi kebutuhannya dan hidup makmur tanpa harus merusak ya karena makin lama kan penduduk dunia itu makin bertambah sekarang aja udah 8 miliar manusia yang hidup di Hmm, atas muka bumi ya
Apalagi dengan misalnya ya beberapa negara sih pertumbuhan penduduknya masih kenceng. Negara lain mungkin mendekati nol karena katanya banyak yang nggak mau menikah, nggak mau punya anak ya. Seperti Aduh, Jepang gitu ya, ya, Singapura gitu ya. Kayaknya mungkin Indonesia pun sudah mulai itu anak-anak mudanya ya. Mungkin menunda ya. Ya, tapi Indonesia justru sekarang 2030 itu akan memperoleh bonus demografi. nah Jadi ya, usia produktifnya akan banyak banyak sekali jumlahnya ya, tapi itu punya punya dua konsekuensi. Bisa jadi anugerah, hmm, bisa jadi musibah. Kuncinya adalah betul, betul. bagaimana kita menyediakan lapangan kerja yang cukup buat adik-adik kita yang Gen Z terutama. Jadi itu. Dan ya perlu juga kepemimpinan yang bernuansa green. Ya kita ini sebagai orang-orang senior ya. Ya kalau tadi kan saya bilang pendidikan itu kan arahnya ke anak muda yang lagi sekolah ya. Dari mulai TK sampai perguruan tinggi itu harus dikasih juga muatan-muatan green nih, konsep green kelestarian. Tapi kita harus ngasih contoh dong, ya. Jadi perlu yang namanya kepemimpinan yang penuh keteladanan. Kita juga memberi satu bukti perilaku. Nih kalau yang namanya pemimpin bertanggung jawab itu adalah ya yang juga memang menjaga lingkungan. Di kepalanya juga konsepnya konsep green. Demikian Kak. Oke, baik Pak. Waduh, ini luar biasa sih sebenarnya kalau memang ini bisa dilaksanakan dengan baik, eh, tentu akan berdampak pada keberlangsungan hidup ya Pak ya. Jadi kalau saya simpulkan dari podcast hari ini, ada 5 poin nih Pak. Satu Ya, adalah keberlanjutan global. ya, Kita mempertahankan agar bumi ini bisa tetap, ya, tetap kita bisa pijaki. Jangan sampai kita mengais rezeki dari bumi ini, tapi kita ya perlahan-lahan juga membunuh bumi ini atau apa, jadinya terdapat bencana kepada kita, misalnya banjir gitu kan ya, karena ulah kita sendiri gitu, Pak. Kemudian kedua adalah efisiensi operasional yang tadi. Dengan adanya teknologi, ya, kemudian juga kesadaran akan penggunaan apa namanya sumber daya alam yang terus-menerus dikeruk, sehingga sumber apa namanya teknologi ini harus menjadi eh, solusi dari sumber daya alam yang dapat digantikan oleh teknologi tersebut. Kemudian ketiga adalah reputasi dan daya saing. Tentu karena sekarang sebenarnya Pak, orang-orang itu udah sadar Pak ya akan lingkungan hijau. Pagi sekarang kendaraan listrik, ya ya, bahkan lebih jauh lagi, perusahaan logistik atau ya perusahaan transportasi itu sekarang udah pakai mobil listrik Pak ya. ya, ya, Seperti itu. Sehingga orang-orang akan lebih, wah ini nih perusahaan yang dia misalnya nggak apa zero gula, zero polusi, sehingga mhm, orang-orang itu lebih tertarik dengan ya, bisnis kita, ya, gitu ya. Kemudian keempat adalah menarik dan mempertahankan talenta. ya, Kita sebagai pimpinan tadi memberikan contoh sehingga karyawan juga oke. Ah, pimpinan saya memberikan contoh untuk keberlangsungan bumi, artinya pimpinan saya juga aware terhadap ya, keberlangsungan juga karyawan-karyawannya. Kemudian yang terakhir adalah keterlibatan dan kepuasan karyawan. Sehingga dengan adanya inisiatif Green HRM, ya karyawan juga akan puas gitu ya. Jadi tidak hanya untuk kepentingan bisnis, tapi juga untuk kepentingan humanis juga. ya, Seperti itu. betul. Oke, baik Pak Dadang. Sudah tidak terasa ini, tidak terasa ya, lebih dari 30 menit ini Pak. Aduh, Asik kita ya bahas ngobrolin ini. ini. Iya Pak, asik Pak. Asik banget ini. Eh, gitu paling Pak untuk pertemuan hari ini. Terima kasih Pak Dadang. Terima kasih Sama-sama. banyak atas ilmunya. Kemudian para penonton juga kalau ada yang mau bahas materi tertentu ya atau isu tertentu boleh tulis di kolom chat, di kolom komentar atau langsung menghubungi Pak Dadang juga boleh. Ada di Ya, Instagramnya gitu ya. Atau ke saya juga boleh teman-teman semua. Demikian untuk materi kita hari ini, podcast kita hari ini, atau sharing lah, lebih ke sharing aja ya. Sharing, semoga bermanfaat bagi rekan-rekan, bagi sekarang ataupun nanti yang akan datang. Demikian Pak Dadang. Terima ya, kasih banyak. sama-sama. Selamat pagi, Pak Dadang. Oh, mungkin kita akhiri dengan ini ya, foto bersama dulu, Pak ya. Foto bersama. Ya, oke. Oke. Ya, satu, dua, tiga.
Ya, terima kasih Kak Oke, Arif. Sampai terima ketemu kasih Pak lagi. Dadang. Saya ketemu lagi di Salam. minggu depan, Pak ya. Siap. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.